Dalam video pembelajaran kali ini, kita akan membahas tentang latihan soal hidrolisis. Silahkan perhatikan soal berikut ini. Nah, selanjutnya kita akan bahas satu persatu. Yang pertama, garam NH4I. Garam NH4I berasal dari basa lemah dan I itu berasal dari asam kuat. Nah, NH4I, garam ini terionisasi menjadi NH4+ dan I-. Berarti reaksi hidrolisisnya adalah yang mengalami reaksi hidrolisis yang terhidrolisis dalam air itu adalah yang berasal dari ion lemah. Jadi yang NH4+-nya terhidrolisis, sedangkan yang I karena dia berasal dari asam kuat berarti dia tidak terhidrolisis. Nah, reaksi hidrolisisnya seperti berikut ini. NH4+ direaksikan dengan H2O, maka akan menghasilkan NH4OH plus ion H+. Dari mana? Dari sini. H2O itu kan terion menjadi ion H+ dan OH-. Karena NH4 itu plus, maka bereaksi sama yang min, jadinya NH4OH. Nah, plus H+ di sini. Nah, sedangkan I- tadi karena dia berasal dari ion yang kuat, asam kuat, maka dia tidak mengalami reaksi hidrolisis. Nah, bagaimana dengan sifatnya? Karena di sini terdapat ion H+, maka dia bersifat asam. Perhatikan contoh yang kedua. Di sini ada garam K2S. Garam K2S ini dia berasal dari K itu berasal dari basa kuat, sedangkan S dia berasal dari asam lemah. Garam K2S dia terionisasi menjadi K+ dan S2-. Kalau kita setarakan berarti di sini dikasih koefisien 2 karena jumlah K-nya ada 2. Nah, bagaimana reaksi hidrolisisnya? Karena K itu berasal dari ion kuat, sedangkan S-nya berasal dari ion lemah, maka nanti yang bereaksi dengan air adalah yang S2-. Sedangkan K+-nya karena dia dari kuat, maka ketika direaksikan dengan air dia tidak mengalami hidrolisis. S2- kita reaksikan dengan H2O, maka akan menghasilkan hasilnya apa? Nih, H2O itu kan terionisasi menjadi H+ dan OH- ya. Maka karena di sini S-nya bermuatan negatif, maka dia akan bereaksi dengan H+-nya membentuk H2S. Nah, masih ada ion OH-. Nah, belum selesai, di sini harus kita setarakan. Jadi di sebelah kiri muatannya adalah 2-, sedangkan di kanan baru -1, belum seimbang ya, belum setara ya, maka OH-nya harus kita kasih koefisien 2 supaya muatan kiri dan muatan kanan itu sama. Nah, setelah itu baru kita setarakan jumlah atom H-nya. Di kanan ada 4 ya, ini 2 jadi totalnya 4. Berarti di kiri juga harus kita samakan. Karena di kanan ada 4, maka di kiri harus kita kasih koefisien 2 supaya sama-sama jumlahnya 4. Nah, dari sini kita bisa menentukan sifatnya. Karena di sini ada ion OH-, maka dia bersifat basa. Kita lanjut ke soal yang berikutnya. Yang soal di sini adalah garam NH42C2O4. NH4OH dia berasal dari basa lemah, kemudian C2O4 juga berasal dari asam lemah. Berarti nanti kedua ionnya akan terhidrolisis dengan air. NH4 2C2O4 dia terionisasi menjadi NH4+ dan C2O4 2-. Karena di sini NH4-nya ada 2, kasih koefisien 2 di sini. Yuk, kita tuliskan reaksi hidrolisisnya. NH4+ direaksikan dengan H2O, maka akan menghasilkan apa? Jadi ya, ini kan H+ dan OH- ya. Berarti NH4+ ketemunya sama OH-, berarti menjadi NH4OH dan H+. Kemudian C2O4 dia direaksikan dengan H2O menghasilkan ion H+ dan ion OH-, maka akan menghasilkan, karena ini 2-, ya, maka bereaksinya sama yang H+, jadinya H2 C2O4 plus OH-. Nah, sudah setara belum? Belum ya, karena di sini muatannya -2, pas ini harus dikasih 2. Jumlah totalnya berapa sih? Ini hanya ada 4 juga, berarti di sini juga harus dikasih koefisien 2. Nah, bagaimana menentukan sifatnya? Kalau garam yang berasal dari basa lemah dan asam lemah itu, cara menentukan sifatnya itu tergantung dengan harga Ka dan Kp-nya ya. Kalau Ka-nya lebih besar daripada Kp, maka dia bersifat asam. Jika
Ka-nya kurang dari Kp atau lebih besar Kp-nya, maka dia bersifat basa. Sedangkan jika Ka sama dengan Kp, maka bersifat netral. Kita lanjut ke soal yang selanjutnya. Soal yang D yaitu Na2CO3. Na2CO3 dia berasal dari Na, berarti dia dari basa kuat, dan CO3 dia berasal dari asam lemah. Oke, Na2CO3 kita ionkan menjadi Na+ dan CO3 2-. Kalau kita setarakan berarti Na-nya adalah 2, karena di sini jumlahnya 2, berarti kita kasih koefisien 2. Nah, Na-nya tadi kuat ya, sedangkan CO3-nya dia lemah, berarti reaksi hidrolisisnya Na, karena dia berasal dari kuat, maka dia tidak terhidrolisis dalam air. Sedangkan CO3-nya ketika direaksikan dengan H2O, maka dia akan menghasilkan ini H2O-nya berion menjadi H+ dan OH-, karena di sini men, jadi bereaksinya sama yang plus. CO3 2- dengan H+ jadinya H2 CO3 plus, di sini ada OH-, berarti di sini OH-. Nah, karena di sini ada OH-, maka larutannya akan bersifat basah. Oke, next, selanjutnya yang E. Garam AlNO3 3 kali. Oke, Al itu berarti berasal dari basa lemah, sedangkan NO3 berasal dari asam kuat. AlNO3 3 kali diionisasi menjadi Al3+ dan NO3-. Kalau kita setarakan berarti di sini 3. Nah, reaksi hidrolisisnya karena Al dia lemah, berarti dia terhidrolisis ya, Al3+ plus H2O menghasilkan, maka tadi H2O terionisasi menjadi ion H+ dan OH-, karena ini plus berarti sama men ya. Al3+ sama OH- jadinya AlOH3 plus H+. Sedangkan yang NO3 karena dia berasal dari ion yang kuat, asam kuat, maka dia tidak terhidrolisis. Nah, di sini terdapat ion H+, maka dia bersifat asam. Selanjutnya soal yang terakhir yaitu HCOONH4. Nah, garam ini berasal dari HCOO, berarti dia berasal dari asam lemah. Kemudian NH4+ berarti dari basa lemah. HCOO NH4 ionisasi menjadi HCOO- plus NH4+. Karena berasal dari lemah-lemah, maka dia terhidrolisis semuanya. Reaksi hidrolisisnya HCOO- plus H2O menghasilkan H+ sama OH- ya. Berarti ini men berarti sama plus HCOOH. HCOOH plus OH-. Sedangkan yang NH4+ direaksikan dengan H2O, berarti nanti dia akan menghasilkan ion, karena ini plus berarti sama yang men, NH4+ dan OH- jadinya NH4OH plus H+. Nah, kalau dia berasal dari asam lemah dan basa lemah, maka bagaimana menentukan pH-nya? Sama kayak tadi, tergantung pada Ka dan Kp-nya. Kalau Ka-nya lebih besar dari Kp, berarti dia bersifat asam. Sedangkan kalau Ka-nya kurang dari Kp, maka dia bersifat basa. Sedangkan kalau Ka-nya sama dengan Kp, maka dia bersifat netral. Oke, sekian video pembelajaran dari Bu Ayu. Semoga bermanfaat.